krusial banget kalau salah milih orang gitu Mas. Iya. Kenapa sih Mike Shinoda berani pilih si Emily ini? Bahkan dia cewek lo ya. Iya. Gitu. Menurut lo, ini menurut lo? Menurut gue pribadi ya. Kalau menurut gue pribadi karena Podcast rame-rame. emang udah rame. Rame lah. Halo Bang Oki, Siap. terima kasih lo udah datang. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Halo. Teman-teman podcast rame-rame. Ini sedikit intro. Ini adalah sesi baru dari kami, sesi benang merah. Gitu. Kita dengan format yang berbeda dengan biasanya, karena ini agak singkat, padat, tapi jelas gitu. Iya. Waktunya juga nggak panjang. Nah, ini saya menghadirkan salah satu teman kita gitu, yang punya ketertarikan, yang kita tahu sama-sama tahu nih teman-teman yang ada di sini gitu, tahu bahwa Opik ini punya pengetahuan musik yang lebih gitu. Nah, pas banget nih ada yang lagi rame banget di dunia maya, di dunia permusikan. Iya. Siapa lagi kalau bukan soal Linkin Park? Iya gak sih? Nah, sengaja rame. gitu. Nah, rame banget kan ya. Nah, ada ini sih, ada ketertarikan gitu untuk sedikit ngulik gitu. Iya. Gini Pik, kan kita tahu kita tahu ya, Linkin Park itu adalah salah satu grup band musik dengan genre new metal ya menurut gua tuh. Di zaman gua muda gitu. Benar. Di zaman gua lah, zaman karena gua generasi milenial ya. Nah, milenial Bu. Apa Gen Z ya Bu? Apa Gen Z. Nah, itu kan kita sama-sama tahu lah gitu tuh. Kawan keren banget lah gitu, Linkin Park. Terus tiba-tiba pada saat Chester meninggal ya, terus tapi kita nggak akan bahas kenapa dia meninggalnya, soalnya kita nggak bahas itu. Dan gua nih mungkin yang sepantaran sama gua gitu, satu lettingan lah ya gitu, ngerasa tuh kayak Linkin Park tuh udah selesai gitu, karena kita tahu sosok si Chester Bennington tuh ikonik banget gitu kan ya. Nah, tiba-tiba beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu lah, tiba-tiba gue pagi-pagi pas gue nyetel, biasa kan YouTube kan gue suka ini ya, suka random gitu kan, tiba-tiba masuklah dia, karena dia kan suka ada playlistnya suka dari yang interest gue kan, gitu. Salah satunya masuk, gue pikir dia cover, pertama kali banget denger, gue pikir cover, karena suaranya cewek kan, atau gitu. featuring lah ya. Iya, gue pikir gue featuring sih enggak, gue ngeliatnya dia like cover aja, gue pikir karena lagi nggak ngeliat di layar YouTube-nya gitu. Pas gue lihat, kok ada beberapa yang relate kan, video di sampingnya yang relate gitu. Sedikit gue cari tahu akhirnya kan, wah gokil, vokalis baru ini Mike Shinoda gitu kan. Nah, gue beneran gitu guys, taunya ya apa yang gue lihat aja kan ya gitu. Nah, makanya gue ngundang lu gitu. Mungkin teman-teman fansnya Linkin Park nih dengan nonton video ini juga sedikit ada info gitu kan. Iya. Yang mau gue tanyakan adalah gitu ya. Ayo. Paling dasar dulu nih. Oke. Siapa sih Emily Armstrong? Gue pikir dia adiknya Billie Joe. Enggak, Billie Joe Armstrong, Green Day gitu kan dia. Gue pikir gitu. Satu keluarga gitu sama si Billie Joe Armstrong. Oh, ternyata enggak gitu kan. Iya. Siapa sih si Emily ini? Iya. Banyak banget pasti bertanya. Banyak pertanyaan ya. Oke. Kita ya maksudnya kita bahas aja itu sedikit gitu dalam waktu yang singkat ini. Ya mungkin teman-teman yang butuh tahu bisa nonton video ini dengan waktu singkat, tapi banyak dapat informasi lah ya gitu. Siapa si Emily ini? Siapa si Emily ini? Ya, gue juga kaget gitu kan. Kita semua kaget ya, maksudnya Linkin Park ini kan vakum dari semenjak Chester meninggal ya, 2017. Tiba-tiba ada live streaming dari akun Linkin Park.
konser dan memperkenalkan vokalis baru. Itu dia. Emily Armstrong. Gue bener-bener sampai itu ngerasa orang cover tadinya. Iya, gitu. makanya. Tahu-tahunya. Gue malah gitu. ngerasanya dia featuring gitu. Featuring ya. Iya, kayak cuman oh ya udah nih featuring. Dia kan memperkenalkan. Jadi gue langsung tuh kulik-kulik. Siapa sih Emily Armstrong nih? Oh, dia tuh ternyata penyanyi juga. Oh, penyanyi aslinya. Oke. Terus dia juga orang Los Angeles. Kelahiran dari dia orang apa? Cewek kelahiran 86 lah. Seumuran lu lah. Masih mudaan gua. Masih mudaan lu, siap. Tapi ini loh, dia scream loh. Gue pikir iya. Gue pikir dia alirannya mungkin metal gitu. Iya, gue mikir juga gitu ya. ini vokalis pure metal gue pikir malah. Karena dia bisa scream kan. Ternyata dia jago juga gitu vokal ini dan lain-lainnya gitu. Skill-skill yang dia punya, Wik. Maksudnya semua pemusik pasti berskill lah ya, semua multi talenta gitu kan. Gue tahu semua personil Linkin Park nggak ada yang cuma, maksudnya nguasain satu, pasti multi talenta deh gitu. Maksudnya gue rasa pasti ada ini ya, ada pertimbangan sih Mike Shinoda gitu misalnya. Maksudnya skill-skill yang dia punya, yang lu tahu, Wik, gue asli gue nggak tahu. Iya. Gue nggak tahu. Yang gue tahu dia selain vokal ini ya, teman-teman, dia juga main gitar. Oh, gitaris. Gitaris juga dia. Dia dari zaman-zaman sekolah. Nah, ada fakta unik juga nih teman-teman. Kalau yang dari gua kulik-kulik tuh, dia saking sukanya sama musik, dia tinggalin sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas. Iya. Gokil. Demi musik, karena all out tuh ya. All out banget. Sampai ninggal musik, sampai dia ketemu akhirnya temennya sefrekuensi, karena dia kan alirannya ngerujuk ke grunge ala-ala Nirvana, gitu. hard rock dan lain-lainnya, punk blues dan lain-lain gitu. Itu gue nggak tahu. Nah, akhirnya dia buat tuh band namanya Dead Sera. Oh, Dead Sera alirannya apa? Alirannya ya merujuk ke situ, grunge, hard rock. Oke. Ini fakta menariknya juga ya. Selain itu sih yang gue lihat sih itu karena dia bisa screamnya itu kan. Iya. Kita tahu loh Chester Bennington kalau misalkan emang bener. Dia kan ya scream lah gitu, scream dapet. Terus nada tinggi, panjang sampai 3 menit gitu mesti bisa gitu kan ya. Makanya. Nah, ini sosok Emily ini yang maksudnya, skill-skillnya itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Bik. Kenapa si Mike Shinoda seberani itu? Gitu maksudnya. Seberani itu ya? Iya, maksudnya gini. Pasti kan ada faktor-faktor yang kayaknya kayak vital gitu, masa faktor ini krusial banget kalau salah milih orang gitu maksudnya. Iya. Kenapa si Mike Shinoda berani pilih si Emily ini? Bahkan dia cewek lo ya. Gitu. Menurut lo, ini menurut lo? Menurut gue pribadi ya. Kalau menurut gue pribadi karena Emily Armstrong ini warna vokalnya tuh dia masuk banget sama Linkin Park. Jadi menurut gue Mike Shinoda dan khususnya Linkin Park nih juga ngerasa dia bagus. Oh, karena warna vokalnya. Iya, warna vokalnya juga masuk ke Linkin Park. Pasti ngeklik lah ya. Maksudnya si Mike Shinoda. Gue yakin si Mike Shinoda juga nggak main-main kan. Terus gitu juga gue lihat ternyata di video interview itu juga Mike Shinoda tuh ngomong bahwa memang sebuah potong bentar. Si Emily pernah interview atau gimana? Linkin Park pas saat waktu live streaming itu dia juga di interview. Ada di upload di YouTube-nya Linkin Park. Jadi Mike Shinoda bilang bahwa saat dia dengar suara Emily itu ngerasa connect. Bahwa ini Linkin Park nih suara gitu. Dibandingkan dengan selama ini dia bekerja dengan musisi-musisi vokalis lain gitu loh. Dia ngerasa Emily paling pas lah ya. Paling connect. Dan dia juga bilang atau Emily gitu pas diwawancara itu kalau Emily sama Mike Shinoda ini juga sempat mau kerjasama di tahun 2019 tapi ada COVID. Pernah mau kerjasama, makanya mereka ada koneksi gitu. Itu kerjasama untuk yang sekarang atau emang ada project lain? Project lain. Emang akhirnya berapa tahun kangen baru di kontak lagi buat nongkrong gitu. Gila sih emang ini keputusan si Mike Shinoda asli gitu. Nah, ini karena waktu kita singkat ya teman-teman ya, kita
ngobrol singkat tapi isinya tuh sebisa mungkin menjawab gitu, maksudnya semuanya bisa tersampaikan informasinya walaupun waktu singkat gitu. Nah, satu pertanyaan lagi dari gua nih, Pik. Iya. Menurut lu ya, ini gua menurut lu aja, mungkin teman-teman yang lain gitu yang nonton punya opini gitu. Tapi menurut lu gimana sih caranya si Linkin Park ini meyakinkan bahwa dia meng-hire orang yang tepat? Gitu. Maksudnya kan banyak juga stigma-stigma bahwa memang Chester Bennington memang menurut para fansnya nggak akan tergantikan gitu. Nah, maksudnya gimana sih caranya menurut lo si Linkin Park itu meyakinkan para fansnya bahwa memang si Emily Armstrong adalah orang yang tepat? Itu menurut pandangan pribadi gue sendiri ya, kayak ya jawabannya cuma satu sih, dengan karya ya, yang nanti akan dihasilkan Linkin Park untuk membuktikan ke fansnya bahwa Emily ini orang yang tepat. Bikin karya. Karya artinya udah ada rencana. Gue nggak tahu sih, belum tahu. Saya gue udah ada rencana dia mereka bikin album baru. Udah. Kan mereka nggak ada streaming ini sekalian perkenalkan vokalis dan album barunya, judulnya tuh From Zero. Wah, keren banget, From Zero. Iya, makanya kan nol ya, dari reset ya. Linkin Park bikin album From Zero karena mereka mereset, balik lagi ke nol. Tapi dengan warna musik yang sama kemarin atau dengan menyesuaikan Emily menurut tuh? Warna musik yang baru sih, yang fresh dan yang tepat untuk Emily sih. Oke. Tapi gue yakin sih Mike Shinoda nggak akan ninggalin ini ya, warna-warna musik Linkin Park enggak, pasti masih senada lah. Gitu. Nah itu sih maksudnya ya harapannya kan ya, para fansnya tuh nggak kecewa kan gitu. Iyalah. Ya setuju sih, salah satu cara untuk meyakinkan fans-fansnya adalah dengan karya. Tapi albumnya bulan ini atau bulan depan atau tahun ini gue nggak tahu, belum tahu. Tahun ini mungkin juga kemungkinan antara berapa bulan lagi lah. Oh masih tahun ini berarti? Tahun ini, tapi masih tahun ini. Gokil. Sekalian. Iya. Keren. Bener. Oke. Keren sih, maksudnya kalau emang bisa tahun ini ya. Iya. Gitu, maksudnya kayak kemarin kayak bukan gimmick sih ya, tapi maksudnya nasi umpan dulu nih kan dengan Emily ya. Gitu. Oke. Pasti kan juga pasti juga sebuah resiko dari band yang membawa vokalis baru yang vokalis lamanya sudah menjadi threat center gitu kan. Betul banget. Itu stigma yang tak tergantikan itu kan, ada si Mike Shinoda kan harus ngejaga itu. Dan gitu Linkin Park pun tidak menggantikan tapi menyimpan kenangan yang ada dan yang sudah ya udah di situ gitu. Kita mulai yang baru seperti albumnya From Zero. Keren. Oke, teman-teman, itu kita obrolan singkat kita di sesi terbaru podcast rame-rame. Sesi rubriknya kita bikin namanya Benang Merah, nanti bisa tonton video-video lainnya. Nah, buat teman-teman para fans Linkin Park itu, para memang punya wawasan lebih soal musik atau bahkan teman-teman punya info-info lebih detail, lebih dalam yang memang belum kita tahu, boleh komen di bawah ini, di bawah video ini bisa di komen info-info tentang Emily Armstrong atau berita-berita lain tentang Linkin Park yang memang jarang banget orang-orang tahu, atau misalkan bahkan termasuk fans-fansnya juga belum tentu tahu kan sedetail itu gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang memang tahu soal info-info terbarunya Linkin Park bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe podcast rame-rame. Itu aja, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Bang Opik. Terima kasih. Podcast rame-rame. Emang udah rame? Rame lah.